semuanya, perkenalkan nama saya Izra Zahra Ayu Septiana, NPM 2288215-265 dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia B, tahun angkatan 2022. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Ada Yang Terisat Dalam Dekak, karya Vina Sato, untuk memenuhi mata kuliah penulisan kreatif sastra. Ada yang terisat dalam dekak. Vina Sato. Sekali perahu kembangkan layar, lebih baik tenggelam daripada balik di tengah jalan. Kata tua terakhir dari seorang yang terkasih, atau mungkin hanya sebagai alamat pulang ke kehidupan yang akan diarungi kemudian. Sungguh, ia tak pernah tahu ketika malam melangkah, kisruh, dan menjaring kembali seluruh kenangan. Mungkin ingatan. Ia hanya mampu mengingatkan badai, deru ombak, dan paluh yang menggerus cadi, katir, dan sabak. Ingatan yang kemudian merembihkan derai pematang sungai pada reluk wajahnya dan dengus alur nafas yang putus-putus. Laut adalah kesunyian yang menggelenggang, penuh misteri, gelombang yang membawa dentang riang kenangan, sendu, bahkan kematian. Batu karang memberi rintih abadi bagi deru, pacu dan ringkik ombak di tepian tanjung. Padang mungkin lamun termenung. Ada yang selalu mengayuh diam, memiu sepi, dan membakar dingin. Ada yang selalu menatap dendam, sedih, dan rindu. Namun, ada yang selalu tak pernah akan berubah. Takdir, mungkin juga seperti badai yang selalu memerang sengkarut kisah dari dendam, rindu, cinta, dan kesetiaan para petualang. Dan sesuatu yang bernama kepulangan. Hanya bermaktub pada catatan kaki dalam kitab berjudul Kenangan. Perempuan kisut itu sudah terlalu letih dan rentah. Kini hidupnya cukup menjadi kondona boyang. Ibu rumah tangga yang pulang pergi dari hari pasar di hari kecamatan sebagai penjual ikan dari hasil tangkapan saudara dan keponakannya. Bila tak habis terjual, maka ia segera mengawetkan ikan-ikan itu dengan es. Kemudian pada keesokan harinya, bila bukan hari pasar, ia akan segera pergi ke Tinambung, yang beberapa kilometer ke sebelah barat dari kampungnya. Walaupun jarak yang ditempuh sangat jauh, sehingga ramailah jisimnya. Hal itu bukan masalah, karena anak sematawayang menanti segenggam harap bagi lapar dan dahaga juga impian. 3 malam sebelum berangkat Motanga, sore hari Amamina telah mengatur menu untuk ritual kuliwa. Ritual khas ini merupakan penyeimbang antara harapan dan rezeki dalam segala usaha yang akan dilakukan. Sebagai seorang istri punggawa posasi, nahkoda, ia jangan sampai melupakan segala sesuatunya. Semua ini demi mendapatkan keselamatan dan rezeki bagi seluruh awak kapal saat berlabuh. Sokol dan cucur telah diletakkannya di dekat posisi boyang. Kedua menu makanan itu pun jangan sampai terlewatkan. Ritual berjalan lancar. Dari awal ritual sampai suaminya Musafa melumuri bagian depan lambung sande perahu bercadi khas sukunya dengan layar segitiga dengan pasir pantai. Amamina berdoa khusyuk, mudah-mudahan cuaca tak kikir angin pada musim timur kali ini dan permukaan laut akan tenang karena akan sangat kurang menguntungkan bagi perahu yang mengandalkan angin seperti sandi. Bila berlabuh cepat, suaminya dan para sawi atau anak buah kapal akan mendapatkan hasil tangkapan yang berlimpah. Suasana sungguh riuh semarak ketika seorang sawi memboyong menu ritual keluar rumah lalu diburu oleh anak-anak yang menginginkan menu ritual itu. Sesampainya di perahu, barulah habis semua menu ritual diborong anak-anak penuh girang. Ia pun tak lupa mengingatkan suaminya untuk menangkap tingkis lebih banyak. Telur ikan itu kesukaan Amamina. Suaminya hanya mengangguk lalu tersenyum manis kepadanya. Melihat renjis wajah suaminya, Amamina merasa tersindir. Cekat ia bergumam, bawaan si bayi. Namun kemudian ada sesuatu yang menghantarkan Amamina pada sebuah kegelisahan. Sebuah duga yang tak disangkanya ketika itu. Malam sebelum diadakannya kuliwa, Musafa mengutarakan keinginannya untuk berhenti mengejar ikan terbang. Ingin ditambatkannya perahu itu ke selat lain. Entah kenapa, Amamina seperti melihat sesuatu yang gasal pada wajah suaminya. Dirinya dan warga kampung telah mengetahui dan menyadari bahwa suaminya adalah seorang pasande sejati, seorang pelaut ulung dengan perahu sande. Telah bertahun-tahun berlayar, berburu beribu-ribu raja, lalu apa yang membuatnya tiba-tiba berubah pikir seperti itu? Secepat itu. Kekhawatiran apa yang tak sanggup dibagi suaminya bersama Amamina? Ia pun tahu bahwa usia Musafa belumlah menginjak setengah abad. Musafa muda yang kaya pengalaman, semua itu ia dapatkan dari ayahnya dahulu, seorang
punggawa pesasi sejati. Namun malam kian beringsut ganjil dan semakin menggigil. Kekesalan itu hanya menjadi udara beku pada bibir Amamina yang tak sanggup berbicara. Ia basuh keringat yang bercucuran menurungi tebing pipinya. Seperti biasa, udara panas yang itu masih mampu dikalahkannya. Menunggu lama ia di jenjang pintu. Matanya meraba seluruh hamparan pasir-pasir dan bangkai perahu yang enggan berlaju. Dilihatnya katir yang lepas lunglai dari lengan jadi. Perahu-perahu yang dulu hidup bersamanya kini helai-balai tak berdaya. Sande-sande itu telah dikalahkan. Dok tak punya musim beristirahat atau bekerja. Musim-musim berhenti merayapkan angin, namun tidak baginya. Dari tempatnya sekarang, ia dapat berlari ke anjung-anjung. Ia tegakkan andang-andang lalu dihempaskannya terus dari tanggul itu. Segera dilarikannya perahu-perahu menuju pelosok di ujung matanya. Ia bentangkan layar. Berlabuhlah, berlabuhlah. Lalu dikejarnya Subah. Kerumunan ikan itu dengan seruan pasti kepada Banura, sang penguasa laut. Tapi tetap ia urung tak berdaya. Selalu tidak berdaya jika tiba-tiba seseorang yang terlampau sangat dicincainya belingsat dalam ingatan. Ada yang selama ini ia rindukan. Lopi Sandena Malolo, perahu sande yang cantik. Di jenjang pintu itu, ia dapat menghayal segala mimpinya. Tak ada yang melarang atau menggubrisnya tiba-tiba. Ia dalam kesendirian, namun mimpi itu hanya menjemputnya sesaat saja. Lalu kepalanya akan menunduk dengan wajah gesah. Ya, kembalilah ia mengingat lagi percakapan itu semalam. Cukup jadi poangga saja. Dengan seperti itu pun, hidup kita masih lebih dari cukup. Perutmu tak akan keroncongan lagi, tugas Amamina. Kawan-kawanku semuanya jadi sawi melaut. Rupanya telah kau dengar juga cerita itu. Wajah Amamina memelas. Lebih sandi nama Lulu. Tidakkah kita menginginkannya kembali? Aku bisa menggantikan ayah melaut dan ibu menyiapkan ritual. Hentikan! Sudah cukup perjuangan ayahmu diwakili olehnya sendiri. Dan sekarang hiduplah kita apa adanya saja. Berlalulah segala perempuan itu ke dapur. Terisa. Ubahudin Mafhun. Ia terdiam. Ibu tercinta telah dilukainya. Perempuan yang mengasuh dan membesarkannya selama ini seorang diri. Ya, hanya seorang diri saja perempuan itu menjaga anak semata wayang. Ubahudin lari dari kenangan. Mungkin pula ingatan dan kesukesi warga kampung. Amamina melakukan semua pekerjaannya sendiri tanpa kecuali pekerjaan lelaki sekalipun demi anak semata. Setiap hari pulang pergi dari pasar kecamatan, jarak berpuluh-puluh kilometer dilaluinya bersama keringat, murai udara, pakik debu, kaki rengkah, lecet, bahkan sempat dengan cucuran air mata. Entahlah, ketika itu Amamina sempat menyerah. Setelah kalah melalui kehidupan ini sendiri dan tanpa sanak saudara yang membantunya, Amamina masih muda dan cantik. Tapi ia tidak ingin menikah lagi. Kenangan itu mungkin ingatan. Tidak dapat lenyap dari pikiran dan hatinya. Terlalu menyakitkan, bahkan nanti dapat menyakiti orang yang berada di dekatnya. Namun kemudian, ia dibangunkan oleh suara tangis Ubahudin kecil di malam kelam kala itu. Ya, suara tangis yang setia menemani hidupnya hingga sekarang, agar tak henti berjuang. Seperti tangis Gaisal Mustafa malam itu ketika terakhir kali pergi melaut. Laut selalu penuh misteri. Tak ada yang dapat diduga. Alam adalah keheningan yang bersiasat, sunyi menggelenggang, gelombang yang membawa dendang riang kenangan bahkan kematian. Batu karang memberi rintih abadi bagi deru pacu dan ringkih ombak di tepian tanjung. Ada yang selalu diam, sepi dan dingin. Ada yang selalu menatap, dendam, sedih dan rindu. Ada yang selalu tak berubah takdir seperti badai. Seperti malam kisruh ketika Mustafa dan para sawi melanjutkan sandi, menantang ricuh gelombang laut dan gemuruh rusuh angin yang membentangkan layar. Bulir-bulir air terbang, menampar wajah-wajah nanap para pelaut. Mengombang-ambing kapal, wasiat nenek moyang. Layar semakin kencang, meringis, menahan arus kencang angin yang beram. Putar haluan, teriak Mustafa. Sebentar lagi, lihat ikan-ikan itu, teriak salah seorang sawi sambil menunjuk ke arah ikan-ikan terbang yang berlompatan lalu lindak. Tidak akan bertahan lama. Kita kembali. Aku sudah tahu. Kita kembali. Putar haluan, layar. Kemudian semua awak kapal berpegangan pada tali di tiang layar. Mereka berdoa dan berharap dalam degup dapat selamat
dari amuk badai yang tiba-tiba jelang tanpa duga. Dan tiba-tiba mereka harus mengingat semua kenangan, mungkin ingatan, istri tercinta dan anak-anak, sanak saudara dan petana daratan. Namun, cuaca tak dapat diduga karena ia datang tiba-tiba. Begitu pula badai yang mengerumus Sandi dan para awak kapal. Semua lindap terlambat. Namun, tetap ada yang tersisa seperti puing-puing patahan kayu, katir, tiang layar, kain layar yang terkulai dan berkolek-kolek. Nyawa di lautan menjadi epitaf sunyi. Usai badai, laut kembali berdamai. Seperti tak ada jenjang antara laut dengan langit, hanya hamparan biru yang mengaruh. Sudah setahun lewat, hingga akhirnya amuk badai kembali berlayar ke daratan. Tertamat di daratan hati Amamina dan Ubahudin kecil, yang kini hidup berdua tanpa sanak saudara. Sebenarnya tetangga di sekitar rumah Amamina adalah sanak saudara dari Mustafa. Namun mereka tak menghiraukannya lagi setelah Mustafa tiada. Amamina harus dapat hidup sendiri, berjuang sendiri demi Ubahudin kecil, malaikat titipan dari Mustafa, suami tercinta. Sebelum kesu-kesi menjamur di telinga warga kampungnya yang berkisah tentang pelayaran mutangga di malam berang, hidup mereka baik-baik saja. Semuanya rukun dan tenang, seperti hari-hari biasa kehidupannya dahulu ketika Mustafa masih bersamanya. Kini, kisah itu menjadi luka dan badai baru dalam kehidupan Amamina. Hati Amamina sungguh pilu, karena tak pernah ia menduga akan membesarkan seorang anak laki-laki sendirian, tanpa seorang ayah. Amamina takut. Apakah ia sanggup melewati semua rintangan hidup sendiri bersama Ubahudin kecil? Dan ketika Amamina tahu bahwa keluarga Mustafa tidak terlalu menyukainya karena ia berasal dari kampung seberang, seorang perempuan Bugis sejati, ia mulai sadar diri lalu menyendiri. Mustafa sudah tahu, ia pun tahu tentang Paisangan Apu Saingin. Bahkan tahu juga Paisangan Asumo Balang, ujar Kandaina Afa. Mustahil bisa tenggelam, timbal seorang warga kampung yang lain. Ayahnya seorang penggawa posasi sejati, begitu pula ia. Belangnya bagus, kokoh. Dahulu pun mereka pasti kembali. Badai berang tak jadi masalah bagi Sandi sebuas itu. Ritual kuliah berjalan lancar, disiapkan oleh istrinya dengan baik. Istrinya, Kandaina Afa, menyiritkan dahi. Ia melelahan waktu itu. Pamanku sendiri yang membawakan menu ritual itu ke perahu. Ia basuh keringat yang bercucuran menuruni tebing pipinya. Seperti biasa, udara panas yang itu masih mampu dikalahkannya. Menunggu lama ia di jenjang pintu. Matanya meraba seluruh hamparan pasir-pasir dan bangkai perahu yang enggan berlaju. Dilihatnya katil yang lepas lunglai dari lengan Cadi. Perahu-perahu yang dulu hidup bersamanya kini tergolek tak berdaya. Sande-sande itu telah dikalahkan. Laut selalu penuh misteri. Sunyi menggelenggang, gelombang yang membawa dendang riang, kenangan, bahkan kematian. Batu karang memberi rintih abadi bagi deru pacu dan ringkih ombak di tepian tanjung. Ada yang selalu diam, sepi, dan dingin. Ada yang selalu menatap dendam, sedih, dan rindu. Ia masih setia menunggu perempuan setengah baya yang akan memberikan senyuman damai di hatinya. Kemudian ia akan bangkit dari jenjang pintu dan berlari, membawakan keraup kosong, sisa dari hari pasar. Dan akan ia utarakan keinginannya lagi untuk melaut menjadi sapi bersama kawan-kawannya. Ayahnya, Mustafa, telah memintanya berjabat dengan gelombang, riuh ombak, dan badai ganas. Sudah waktunya ia melaut, pikirnya. Perjuangan ibunya, Amamina, tidak akan pernah sia-sia. Bagaimanapun ia adalah seorang anak dari punggawa posasi sejati, seorang pelaut ulung. Kehidupannya adalah laut. Aku pasti kembali, tegas Ubahudin. Dan tanpa alamat pulang, mata Amamina menyalip tubuh Ubahudin. Aku terlahir dari dua moyang pelaut. Aku pasti kembali. Lalu membiarkan ibu merindu sendirian. Ayah memanggilku, ingin ku jemput ia untuk ibu. Aku pasti kembali. Ada yang terisak dalam dekap. Ada yang berlari memburu mimpi, memburu rindu, memburu hidup yang pasti. Laut memberi cemburu bagi hati ibu yang sendu. Camar memberi kabar gelisah, tak berkesudahan, dan warna angin menjadi sehelai surat tanpa alamat, membasuh remah dan air mata di tepi dermaga. Ada yang tiba-tiba lindap di hati yang terluka. Ada yang tiba-tiba bersauh meninggalkan dendam yang kelam.
Sekian pembacaan cerpen dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bye semuanya.